Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Kali ini saya nggak sendirian karena kita akan mempelajari gimana caranya buka kamus, apalagi kamus bahasa Arab ya. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh salah satu mainan keponakan saya. Nah, kita taruh di sini. Nah, dia juga pengen belajar gimana caranya buka kamus. Jadi oke, langsung aja let's check it out. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat para penonton semua, kalau cara buka kamus bahasa Arab khususnya dengan kamus-kamus bahasa Inggris itu tentunya berbeda, ya kan? Karena apa? Karena di dalam ilmu gramatika bahasa Arab sendiri itu ada yang namanya sigot, ya kan? Ada yang namanya sigot. Apa itu sigot? Sigot itu adalah perubahan suatu kalimat. Perubahan suatu kalimat dengan cara-cara tertentu supaya mendapatkan makna yang dikehendaki. Tapi itu definisi dari Sorof sih ya. Tapi gampangnya kalau sigot itu, kalau memang kalian pernah mempelajari kitab tasrif atau kalian pernah belajar tasrif, jadi yang namanya sigot itu yang ke samping, Pak. Yang ke samping itu namanya sigot. Kayak ada fi'il madi, fi'il mudhari, terus ada masdar, terus ada isim fa'il, isim maf'ul, terus ada fi'il amr, fi'il nahi. Nah, itu kalau ke pinggir di kitab tasrifan itu disebutnya sigot gitu. Tapi kalau ada lagi satu lagi itu disebutnya yaitu bina. Bina itu jenis kalimatnya sesuai dengan bentukannya gitu. Nah, macam-macam dah pokoknya mah. Tapi gampangnya intinya kalau kalian pengen buka kamus, apalagi kamus bahasa Arab, itu caranya nggak sama seperti kalian buka kamus di kamus bahasa Inggris, ya kan. Contoh, kita pengen nyari arti dari lafadz ini ya, hazina. Nah, kira-kira para penonton, sahabat-sahabat subscriber, ada yang tahu nggak apa arti dari hazina? Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya, kalau kita pengen nyari arti dari suatu kalimat di kamus bahasa Arab, kita harus tahu mana fa' fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il. Jadi yang namanya bahasa Arab, Pak, untuk kata kerja itu paling minimal ada 3 huruf. Dan itu ada timbangannya. Nah, dibuatnya kayak gini oleh para ulama. Ada huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Nah, di sini kan ada hazina nih, kita sejajarkan nih. Nah, kita sejajarkan dengan 3 huruf tadi, fa, ain, dan lam. Nah, kita harus tahu mana fa fiilnya. Pokoknya kalau yang sejajar dengan huruf fa itu disebutnya fa fiil. Kalau yang sejajar dengan ain itu disebutnya ain fiil. Kalau yang sejajar dengan lam disebutnya lam fiil. Berarti hazina di sini karena sejajar dengan huruf fa disebutnya fa fiil. Nah, terus huruf zai di sini sejajar dengan huruf ain, maka ini disebutnya zai di sini adalah ain fiil. Terus ada huruf nun di sini sejajar dengan huruf lam, maka nun di sini disebutnya lam fi'il gitu. Dan ini paling minimalnya kata kerja yang ada di dalam bahasa Arab itu paling minimal ada 3 huruf gitu. Dan ini disebutnya sulasi mujarad, kalimat kata kerja yang sebangsa 3 huruf tanpa adanya huruf tambahan. Yuk kita cari artinya apa.
Nah, karena di atas pinggiran kitabnya ini udah ada huruf-hurufnya, jadi kita awali pakai huruf H tadi ya. Mana sih huruf H? Ini. Oke, kita buka dari sini. Nah, dan juga ketika ingin mencari kalimat di kamus itu diusahakan hafal sama yang namanya huruf hijaiyah. Tadi kan H, awalnya itu H ya. Di sini kita udah ada di bagian H nih. Kita udah ada di bagian H. Cuman kita masih belum tahu. Nah, ini kan susunannya H sama ya. Kita nyarinya susunannya H sama huruf zai. Huruf zai itu ada di antara masih awal-awal kalimat ya. Masih awal-awal dari huruf susunan abjad. Kita terus buka cari H sama zai, dan ini enaknya pakai kamus atau fiknah. Kita udah ketemu. Nah, terus kita cari yang belakangnya hazina. Nah, artinya adalah sedih gitu kan. Ketemu hazina yahzanu atau hazina di sini, yaitu artinya sedih sesuai dengan tadi apa yang sudah ditulis. Jadi nanti kalau nyari kosakata di kamus kayak gitu ya. Nah, terus kan tadi untuk pencariannya itu masih sulasi mujarod ya. Karena masih 3 huruf ya kan, karena kata kerjanya itu masih 3 huruf. Jadi itu disebutnya sulasi mujarod. Kalau nyari sulasi mujarod itu gampang. Tapi kalau nyari sulasi mazid gimana? Nah, jadi ini aturan kaidah bahasa Arab, aturan gramatika bahasa Arab. Paling minimalnya kata kerja itu kan terdiri dari 3 huruf. Berarti ada juga dong yang di atas 3 huruf, kayak 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Nah, kata kerja yang terdiri dari 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf, itu tidak semuanya berupa huruf asal, karena memang ada sebagian yang ada huruf tambahannya gitu. Kalau di bahasa Indonesianya mungkin kayak kata imbuhan ya. Contoh kayak asal katanya itu baca, ditambah imbuhan mem, jadi membaca. Terus ditambah imbuhan kan, jadi membacakan gitu. Sama kayak di bahasa Arab juga, cuman ya ini ditambahinnya huruf. Nah, kalau udah ditambahin huruf itu namanya bukan sulasi mujarad lagi, tapi dinamainya sulasi mazid. Kita tulis contohnya ya. Nah, di sini kita udah ada kalimat fiil yang bacanya afkoro. Afkoro itu artinya apa sih? Afkoro itu karena kita pengen nyari artinya, untuk memulainya kita tidak memulai dari huruf hamzahnya di sini. Karena huruf hamzahnya di sini adalah huruf tambahan. Cara mengetahui huruf asalnya gimana? Nah, kita harus menyandingkan dengan wazan. Wazan itu seperti tadi, kalau hazina yahzanu ini kan wazannya fa'ala. Nah, kalau afkaro di sini wazannya itu af'ala, dan ini dipelajari di ilmu shorof. Af'ala, afkoro, af'ala. Pokoknya tiap-tiap kalimat, tiap-tiap huruf yang sejajar dengan fa, ain, dan lam itu adalah huruf asal. Berarti yang sejajar dengan fa di sini adalah huruf fa-nya fakoro. Berarti fa-nya fakoro di sini adalah fa fiil. Lalu ada qaf, huruf qaf di sini sejajar dengan huruf ain, berarti huruf qaf di sini disebutnya ain fiil. Terus ada huruf ro di sini sejajar dengan huruf lam, berarti disebutnya lam fiil. Sedangkan huruf hamzahnya di sini yang ada di sini ini disebutnya huruf tambahan atau huruf ziyadah, yang mana adanya huruf hamzah di sini itu untuk beberapa tujuan tertentu ya, dan itu tujuannya banyak banget. Ada makna-makna yang terkandung di dalam huruf hamzahnya ini, dan itu maknanya banyak sekali. Ada beberapa tujuan kenapa kalimat kata kerja yang 3 huruf dipindah ke kata kerja yang 4 huruf seperti ini.
Nah, kalau udah ketemu fa'ain dan lam fiilnya, tinggal kita baca. Oh, berarti asalnya yaitu adalah faqara gitu. Jadi kalau kita nyari di kamus, itu jangan nyari dari hamzahnya karena hamzahnya ini huruf tambahan. Carinya yang berupa huruf asal. Huruf asalnya ada fa, qaf sama ro. Berarti carinya di huruf fa yang disandingkan dengan huruf qaf. Yuk kita cari. Kita cari karena huruf fa di situ di susunan abjad itu di agak akhir, jadi kita loncat-loncat aja. Maksudnya halamannya diloncat, bukan sayanya loncat-loncat ya. Kasihan udah malam. Kelewat. Sepertinya kelewat. Fa qaf. Nah, berarti sebelum huruf qaf ada huruf fa. Nah, ini huruf fa. Huruf goin. Nah, di sini kita udah ketemu sama huruf fa ya. Berarti kita tinggal cari huruf fa yang disandingkan dengan huruf qaf. Di sini fa sama ja. Berarti masih jauh. Cari lagi. Fa sama dikit lagi karena ini udah di fa sama kaf. Ya, kelewat Pak. Kelewat. Halamannya kelewat. Nah, yang benar ini huruf fa bersanding dengan huruf ko. Kita cari faqara, ada nggak artinya faqara? Oh, faqara itu artinya miskin. Ternyata kalau memang ada hamzahnya di awal artinya jadi gimana? Afqara artinya menjadikan miskin. Kalau faqara kan berarti kata sifat ya. Orang tersebut miskin. Ya, berarti miskin aja. Tapi kalau afqara, orang tersebut menjadikan orang lain miskin gitu. Nah, itu adalah salah satu faidah atau makna kenapa hamzah itu diletakkan sebagai huruf tambahan gitu. Wah, pokoknya macam-macam dah. Dan ini adalah hal yang biasa dipelajarin di pesantren-pesantren, dan biasanya tingkatannya itu macam-macam sih ya, nggak bisa langsung paham juga gitu. Itu perlu waktu bertahun-tahun gitu. Makanya kalau ada orang santri atau kiai yang udah mondok bertahun-tahun, kadang suka mangkel kalau didebatin sama orang yang baru belajar agama 5 menit, itu pun belajarnya lewat dari YouTube gitu. Segitu kiai belajarnya udah bertahun-tahun di pesantren tapi masih didebatin aja sama orang yang baru belajar agama lewat YouTube, terus ngerasa paling bener lagi. Ya, pokoknya gitulah. Intinya gitu cara mencari kalimat di kamus gitu, atau cara mencari kata di kamus. Sip, see you next time. Assalamualaikum.